Sebelum masuk ke videonya, Mimin ingetin ya bahwa ini adalah review dari manga aslinya. Jadi jika teman-teman ingin melihat versi fullnya, kalian bisa membacanya di web legal atau membeli komiknya di tempat kalian sebagai apresiasi bagi kreatornya. Berjumpa kembali dengan saya di Man Vlog. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini saya akan melanjutkan manhwa pembunuh overpower. Bagi kalian yang baru menonton di channel ini, saya sarankan untuk menonton video sebelumnya supaya videonya nyambung. Langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita sebelumnya, kita diperlihatkan Roland sedang perkenalkan diri sebagai murid baru di SMA Jijing. Bagaimana cerita selanjutnya? Langsung saja cerita dimulai. Cerita dimulai. Kita diperlihatkan dua orang yang sedang berbicara serius sembari menatap Roland. Apa yang perlu disombongkan? Sebentar lagi kita akan menghabisi dia, ucap pria berambut coklat. Lalu pria berambut hitam di sebelah pria berambut coklat berkata, "Lihat kakak, sebentar lagi aku akan menyuruh dia untuk membayar uang keamanan sebanyak 2 kali lipat," ucapnya. Lalu ketika Roland sedang berjalan ke arah tempat duduknya, "Hei, lihat aku," ucap pria berambut hitam itu. Ketika Roland berjalan melalui pria berambut hitam itu, pria berambut hitam itu tiba-tiba menjulurkan kakinya berniat jahat supaya Roland terjatuh. "Bertemu orang seperti ini, aku akan membuat dia malu terlebih dahulu," ucap pria berambut hitam itu. Tetapi tanpa diduga, ternyata Roland malah menginjak kaki pria berambut hitam itu. Sontak itu membuat pria itu kesakitan. Dengan menggigit bibirnya menahan rasa sakit dan air mata yang bercucuran, badan yang gemetar sembari memegang kakinya. Begitulah ya guys ya, jika berani ke MC kita yang OP. Lanjut. Lalu terlihat bapak guru yang berkata, "Ada apa?" Tidak apa-apa, ucap pria berambut hitam itu. Lalu kita diperlihatkan Roland yang sudah sampai di tempat duduknya. Oke, karena teman yang duduk di samping Roland ini belum diketahui namanya, Mimin kasih nama Udin saja dulu ya guys ya. Lanjut. "Kakak, kamu sangat hebat ya, baru datang langsung berani mencari masalah dengan Ken," ucap Udin sembari menatap Roland. Jadi orang yang berambut hitam itu namanya Ken ya. Jadi Mimin akan panggil pria itu dengan nama Ken. Lanjut. "Kenapa? Apakah dia sangat hebat?" jawab Roland menanggapi ucapan Udin. "Tidak juga, tetapi dia didukung oleh Timmy. Dia sangat hebat, mereka suka menodong uang keamanan dari murid-murid. Dia nomor 1 di sekolah," ucap Udin. Mendengar kata uang, MC kita langsung tertarik dengan mata yang bersinar-sinar. "Dia sudah mengumpulkan banyak uang keamanan. Kalau begitu, mereka banyak uang ya," ucap Roland. Melihat ekspresi Roland yang malah terlihat bahagia mendengar apa yang Udin bicarakan, sontak membuat Udin merasa aneh, sambil terlihat keringat bercucuran di pipi Udin. Seharusnya begitu," ucap Udin. Scene pun berpindah. Kita diperlihatkan suara bel pertanda jam istirahat. Kring-kring, suara bel sekolah. Terlihat juga di jam istirahat Roland yang sedang membaca buku dengan kaki yang dinaikkan ke meja. Terlihat juga di samping Roland, Udin sedang tertidur di sampingnya. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menandang meja Roland. "Bruk." Sontak itu membuat Roland kaget, sampai-sampai Udin terbangun dari tidurnya. Ternyata itu Ken dan temannya yang datang dengan muka yang menyeramkan. "Hei anak baru, kau masih belum mengerti peraturan kita di sini," ucap Ken. Lalu teman Ken menambahkan pembicaraan Ken. "Setiap orang harus membayar uang keamanan sebesar 4 juta. Kalau tidak,
Kamu tidak akan hidup dengan tenang, ucap teman Ken menjelaskan. Lalu terlihat juga murid-murid berbincang bersama murid yang lain atas apa yang terjadi. Tentu saja dia memulai mencari masalah di sana. Mereka meminta uang keamanan dari murid baru itu, ucap pria botak berkacamata. Pria gondrong di sampingnya menjawab, ada drama menarik untuk ditonton, ucapnya. Lalu pria botak di belakangnya juga ikut nimbrung. Dia berkata, murid baru itu pasti akan menuruti perkataan mereka, hehehehe. Kalian sembarangan, jelas-jelas hanya perlu membayar 2 juta, kenapa Roland harus membayar 2 kali lipat, ucap Udin protes ke Ken. Lalu Ken datang menghampiri Udin sambil merangkul Udin. Dengan intimidasinya ia berkata, Darentang, bocah sepertimu apa yang kamu mengerti? Urusan dia menginjak kakiku, dia harus membayar uang untuk berobat, bodoh. Bukannya biasanya kamu patuh, beraninya kamu beradu mulut denganku. Sontak perkataan Ken membuat Udin kaku dan sampai badannya gemetaran. Jadi nama Udin itu adalah Daren ya guys ya. Kita ganti penyebutannya, sebelumnya Udin menjadi Daren sesuai di manganya. Oke, lanjut. Lalu tiba-tiba datang Lucy dan Wendy menghampiri Ken. Wendy berkata, Ken, kamu menyombongkan diri lagi di hadapan anak kelas ya? Kalau kamu memang hebat, buktikan. Sejak kapan nona besar dari keluarga Zeng belajar untuk membela orang lain? Ayahmu juga tidak bisa ikut campur dengan masalah Timmy, ucap Ken dengan wajah meremehkan. Lalu kita diperlihatkan kembali ke 3 murid yang tadi. Ini Zeng membela murid baru itu, ucap pria berkacamata. Pria gondrong di sampingnya menjawab, latar belakang keluarga Wendy Zeng sangat hebat, sedangkan si Ken didukung oleh Timmy, sehingga dia jadi begitu sombong. Apakah mereka berdua saling mengenal? Ucap pria botak di belakang. Lalu kita diperlihatkan Roland sembari memegang buku. Ia berkata, aku katakan pada kalian ya, kalian masih muda, untuk apa mempelajari dunia mafia? Pengetahuan adalah senjata yang kuat. Bacalah lebih banyak buku, baru kamu akan mendapat pengalaman. Seperti aku ini, rajin membaca buku. Aku bertekad untuk masuk program studi magister dari Universitas Jiangnan, agar orang tuaku bisa membanggakan diri di hadapan warga desaku. Hahaha. Hei bocah, kamu salah minum obat ya? Program magister? Kalau kamu bisa diterima oleh universitas itu, aku akan menampar diriku sendiri, jawab Ken sambil tertawa terbahak-bahak. Cukup omong kosongnya, kalau kamu tidak membayar uangnya, kamu akan merasakan sendiri akibatnya, ucap teman Ken sembari bersiap-siap menghajar Ken. Lalu terlihat Ken dan temannya mendekati Roland dengan tangan yang akan memukul Roland. Kami akan membuatmu merasakan sendiri kekuatan kami, ucap Ken sembari melayangkan pukulan ke arah Roland. Aku sudah bilang, ucap Roland sembari menutup bukunya. Lalu tiba-tiba kejadian tak terduga. Roland berteriak sembari memukulkan bukunya ke wajah Ken dan temannya. Pengetahuan lebih kuat, rasakan ini, ucap Roland. Melihat kejadian itu, Wendy, Lucy, dan Daren terkaget-kaget sembari berkata, ternyata itu maksudnya, ucap mereka bertiga. Lalu kita diperlihatkan kembali 3 orang murid yang suka gibah ya guys ya. Murid baru itu ternyata berani memukul Timmy, ucap pria botak berkacamata. Lalu pria gondrong di sampingnya berkata, setelah ini habislah dia. Bukankah dia sangat keren, ucap pria botak di belakang mereka. Aku berusaha begitu keras untuk memberikan contoh yang baik. Kalian seharusnya memberikan ongkos untukku yang sudah mengajari kalian, ucap Roland.
Lihat juga Ken dan temannya duduk ketakutan sembari perhatikan Roland. Aku tahu kalian akan bertingkah seperti anjing yang mengadu kepada majikannya. Karena itu, tolong sekalian beritahu kepada mereka hari ini setelah pulang sekolah, berikan seluruh uang keamanan yang sudah kalian kumpulkan kepadaku. Tidak boleh kurang sepeser pun. Dia harus memberikannya sendiri kepadaku dengan sopan. Apakah kalian mengerti? Dikarenakan Roland sangat mengerikan, yang terlihat mukanya seperti iblis, Ken hanya bisa menuruti perkataan Roland. Baik, ucap Ken ketakutan. Lalu 3 murid gibah tadi terlihat sangat kaget melihat kejadian yang ada di depan mereka. Murid baru itu datang dan meminta balik uang keamanan, ucap pria botak berkacamata. Lalu pria gondrong menambahkan, orang ini lebih hebat dibandingkan Timmy. Lalu Darren berkata, apakah kakak ini serius? Dia tidak tunduk begitu saja kepada mereka, tapi dia benar-benar keren. Lalu terlihat Lucy dan Wendy terlihat sangat kagum terhadap apa yang dilakukan oleh Roland. Awalnya aku ingin membela dia, tapi sepertinya tidak perlu, ucap Wendy. Lalu Lucy pun berkata, kenapa tidak sama dengan yang tertulis dalam naskah, ucap Lucy. Lalu ceritanya pun bersambung. Terima kasih bagi kalian yang setia menonton di channel ini. Jangan lupa menekan tombol subscribe supaya kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari Mimin. Dan jangan lupa untuk like dan komennya. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Untuk kalian semoga kalian diberi kesehatan dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.